Di Indonesia yang umat Islam mayoritas benar-benar diperhinakan. Coba kita lihat buzzer-buzzer rupiah. Dia sudah melecehkan Allah di tengah-tengah mayoritas muslim. Dia sudah melecehkan Rasulullah. Dia lecehkan Al-Quran. Ulama dikriminalisasi. Umat Islam diberi stigma radikal. Pondok-pondok pesantren di Indonesia diberikan stigma teroris. Bahkan sampai ini Pak, separatis OPM dan separatis RMS itu sampai keluar statement. Berarti kita ini harus jadi muslim dulu supaya disebut teroris. Sampai seperti itu loh Pak. Kenapa? Ketika separatis OPM melakukan pembantaian terhadap kalangan TNI, Polri, dan sipil, mereka tidak disebut teroris karena agamanya Kristiani. Mereka disebut KKB, kelompok kriminal bersenjata. Benar enggak Pak? Sehingga akhirnya kalangan separatis OPM ini memberikan statement, berarti kalau kita kepingin disebut teroris harus masuk Islam dulu baru disebut teroris. Kembali ke tema. Jadi tadi prolog Pak. Prolog. Nah sekarang masuk tema. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa yang tadi saya sampaikan itu sebuah fakta, realitas. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan spirit, motivasi, semangat kepada hamba-hambanya. Walaupun periodisasi sejarah yang keempat di mana kita hidup ini fase yang paling berat dialami oleh kaum muslimin seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Nah sekarang bagaimana nasib umat Islam Indonesia yang mayoritas? Kita coba, kita ikra baca. Di Indonesia yang umat Islam mayoritas benar-benar diperhinakan. Coba kita lihat buzzer-buzzer rupiah. Dia sudah melecehkan Allah di tengah-tengah mayoritas muslim. Dia sudah melecehkan Rasulullah. Dia lecehkan Al-Quran. Ulama dikriminalisasi. Umat Islam diberi stigma radikal. Pondok-pondok pesantren di Indonesia diberikan stigma teroris. Benar tidak Pak? Oleh BNPT. Bahkan sampai setiap kriminal yang diekspos di media mainstream di Indonesia pasti diberi pakaian muslim dan muslimah, pakai kopiah, baju takwa, terus pakai busana muslimah kalau yang wanita. Artinya apa? Supaya umat Islam yang mayoritas di Indonesia ini ya terus di brainwash, dicuci otaknya. Ini loh yang pakai pakaian muslim muslimah, padahal kalangan kriminal ini kesehariannya tidak pernah pakai busana muslim. Tapi setiap kalangan kriminal dipegang oleh kepolisian
Pada saat persidangan pasti dia dipakai busana muslim, padahal sehari-harinya dia tidak pernah pakai busana muslim. Itu untuk brainwash, cuci otak umat Islam yang awam di Indonesia ini. Ini loh, muslim itu kriminal. Jadi benar-benar bahkan Islam disudutkan. Bahkan sampai-sampai ini Pak, separatis OPM dan separatis RMS itu sampai keluar statement, berarti kita ini harus jadi muslim dulu supaya disebut teroris. Sampai seperti itu loh Pak. Kenapa? Ketika separatis OPM melakukan pembantaian terhadap kalangan TNI, Polri, dan sipil, mereka tidak disebut teroris karena agamanya Kristiani. Mereka disebut KKB, kelompok kriminal bersenjata. Benar enggak Pak? Sehingga akhirnya kalangan separatis OPM ini memberikan statement, berarti kalau kita kepingin disebut teroris harus masuk Islam dulu baru disebut teroris. Bahkan di Jakarta, yang ngebom sebuah mall di Jakarta itu agamanya Katolik, disebut oleh Bareskrim Mabes Polri kriminal, bukan teroris. Tapi kalau yang melakukan itu pemuda Islam baru disebut teroris. Ini Pak, benar-benar disudutkan betul di tengah-tengah mayoritas muslim di Indonesia. Inilah yang terjadi. Benar-benar golongan mukmin diperhinakan. Ini pada fase keempat. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi di tengah-tengah kondisi kaum muslimin seperti ini. Ini benar-benar apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya terjadi. Nah sekarang Allah memberikan motivasi dalam surah Al-Imran ayat 139. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahinu wala tahzan wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu bersikap lemah. Allah melarang kita bersikap lemah. Jangan kamu pesimis, dilarang sama Allah. Jangan kamu merasa inferior, merasa rendah. Jangan kamu merasa marginal, merasa terpinggir, dilarang sama Allah. Wala tahzan, dan jangan kamu bersedih hati. Wa antumul a'launa, sesungguhnya kamu itu tinggi derajatmu, kata Allah. Sesungguhnya kamu itu tinggi derajatmu, kata Allah. Coba ayat ini Allah gunakan kata a'la. A'la itu isim tafdhil. Artinya disifati oleh ayat itu bisa tinggi, bisa unggul. Pertanyaannya, kapan kalau kita korelasikan di Indonesia, kapan umat Islam di Indonesia ini bisa unggul, bisa tinggi, bisa punya al-izzah, kewibawaan? Allah berikan kuncinya, in kuntum mu'minin. Jika kalian beriman kepada Allah, jika kalian mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan, pasti Allah akan berikan al-izzah, kewibawaan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahkan dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 Allah juga memberikan motivasi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Dzalikal kitab. Al-Qur'an ini, Alkitab ini, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya.
Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Jadi siapa mereka? Yaitu hamba-hamba Allah yang beriman kepada yang gaib dan mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan mereka mengimani Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kitab-kitab sebelumnya, Jabur, Taurat, Injil. Wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin akan kehidupan akhirat. Kehidupan yang unlimited, tidak terbatas. Mereka itulah hamba-hamba Allah yang tetap mendapatkan hidayah dari sisi Allah. Sukses, beruntung fid dunya wal akhirah. Ini motivasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah tegaskan, selama kita menjalani kehidupan di buminya Allah Subhanahu wa taala ini, ada dua. Kalau sabilillah, yang dia digambarkan oleh Allah dalam surah Al-Maidah ayat 55 sampai 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama waliyukumullahu wa rasulahu walladzina amanu alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un. Innama, ini kan bentuk takkid, penegasan. Hanya saja, jadi sesungguhnya auliamu, walimu, penolongmu hanyalah Allah, Rasul, dan orang mukmin. Titik, tidak ada koma. Siapa mereka? Alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un. Mereka yang mendirikan salat, menunaikan zakat, serta tunduk patuh terhadap aturan-aturan Allah. Jadi golongan mukmin itu aulianya, walinya, walaknya, loyalitasnya, dukungannya, kecintaannya, itu kata Allah diberikan hanya kepada Allah, Rasul, dan orang mukmin saja. Titik, tidak ada koma. Dan Allah berjanji, Allah berikan reward, dan janji Allah pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan mengingkari janjinya. La tabdila li kalimatillah, tidak ada perubahan akan kalimah-kalimah Allah. Apa janji Allah? Bisa kita lihat dalam surah Al-Maidah ayat 56 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Barang siapa yang menjadikan Allah, Rasul, dan orang mukmin sebagai aulianya, sebagai walinya, penolongnya, fa inna hizballahi humul ghalibun, maka golongan Allah lah yang pasti akan diberikan al-ghalibun, kemenangan, dan membenci kualitas dukungan kecintaan karena Allah. Fa'inama tunalu kewalian Allah, ikan wala kita, loyalitas kita hanya kepada Allah, Rasul, dan orang mukmin saja.
barok, berlepas diri terhadap orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik. Barok. Bahkan Rasulullah tegaskan lagi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walan tajri 'abdun ta'mal iman wa in kasara salatu wa shaumu hatta yakuna kadzalik." Seorang hamba Allah itu tidak akan bisa merasakan lezatnya iman sekalipun dia banyak sholatnya, banyak puasanya, hingga dia mengamalkan al-wala wal bara, loyalitas dan penolakan yang jelas tidak samar. Sementara golongan kafir, golongan musyrik, golongan munafik itu dimasukkan oleh Allah hizbus syaitan, golongannya setan. Aulianya siapa? Walinya siapa? Setan at-taghut. Dan Allah berjanji al-khasirun, kerugian dunia dan akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi siratal mustaqim, jalan yang lurus hanya satu, ad-dinul Islam. Konsep hidup, tatanan hidup, sistem hidup cuma satu, yaitu ad-dinul Islam. Semua jalan hidup, sistem hidup, tatanan hidup, konsep hidup selain Islam sesat dan batil. Ini sudah Pak, ini harga mati Pak, harga mati. Ini harus kita punya keyakinan seperti ini. Karena apa, sekarang ini banyak abu-abu, abu-abu munafik. Jadi kalau punya prinsip seperti ini langsung dikategorikan Islam radikal. Jadi sekarang ini musim pluralisme agama, keyakinan yang menganggap semua agama sama. Astagfirullah. Itu ulama-ulama akidah. Kalau kita menerima pluralisme agama, itu kalau menurut hukum Islam itu masuk nawaqidul Islam, batal syahadatnya, gugur imannya. Itu Pak, itu riddah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini Allah tegaskan dalam surah Al-An'am ayat 153 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anna hadza sirata mustaqiman. Dan sesungguhnya yang kami perintahkan inilah jalanku yang lurus, kata Allah. Siratal mustaqim. Fattabi'uhu, maka ikutilah dia. Wala tattabi'u subula, jangan kalian mencari-cari jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabilihi, karena jalan-jalan yang lain itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya Allah yang lurus itu. Dzalikum wasaqum bihi, yang demikian ini kami perintahkan kepadamu, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tegas, selain ad-dinul Islam tidak sah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam tidak sah, tidak diridhoi oleh Allah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan dalam surah Al-Imran ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innad dina 'indallahil Islam. Agama yang sah, agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Ini Pak, berarti pluralisme agama itu batil, sesat, menyesatkan. Selamatkan keluarga kita dari akidah-akidah yang merusak akidah yang sahih ini. Bahkan Allah tegaskan dalam surah Al-Imran ayat 85,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyaqbalahu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari din, sistem hidup, konsep hidup, tatanan hidup selain Islam, maka sekali-kali agama itu tidak akan diterima daripadanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat nanti dia termasuk orang-orang yang rugi. Oleh karena itu Allah berjanji, ketika kaum muslimin bangga dengan agamanya, ati'ullah wa ati'ur rasul, taat kepada Allah dan Rasulnya, tauhid wa sunnah, pasti Allah berikan kemuliaan fid dunya wal akhirah. Ketika mahabbatullah, kecintaan kepada Allah, mahabbatul rasul, kecintaan pada rasulnya, mahabbatul jihad fisabilillah, kecintaan pada jihad fisabilillah, mengalir dalam tubuh kaum muslimin, pasti Allah akan berikan nasrullah, pertolongan dari sisinya, wa tamkin, kekuasaan yang bisa mendukkan kekuatan kafir dan kekuatan musyrik. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, sebagai penutup, ketika kaum muslimin meremehkan urusan din, urusan agama, lebih contoh di Indonesia, ketika agama dipinggirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka konsekuensinya benar-benar Allah perhinakan bangsa Indonesia, diperhinakan oleh Allah, menjadi bangsa yang rendah. Benar enggak kira-kira? Nyata kita benar-benar tunduk terhadap apa yang diperintahkan oleh rezim Partai Komunis Cina di bawah pimpinan Xi Jinping. Ini sudah jadi benar-benar diperhinakan. Kenapa agama dipinggirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Bahkan akhirnya kita menjadi umat yang lemah. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah memberikan solusi syar'i. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tabayatum bil inah, jika kalian bermuamalah dengan cara-cara al-inah, salah satu dalam sistem riba, wa akhadtum adnabal baqari wa raditum bi jar'i, kalian pegang ekor-ekor sapi, kalian ridho dengan bercocok tanam. Ini bahasa kinayah, kiasan, perumpamaan. Artinya apa? Jika umat Islam, saya korelasikan di Indonesia, jika umat Islam Indonesia ini muamalahnya dengan sistem riba, jika umat Islam di Indonesia ini sibuk dengan dunia, wa taraktumul jihad fisabilillah, jika umat Islam meninggalkan al jihad fisabilillah, salatullah alaikum dulla, kata Rasulullah, Allah turunkan kehinaan. La yanjiu syai'a, sedikit pun Allah tidak akan mencabut dari kehinaan itu. La yanjiu syai'a hatta idza tarji' ila dinikum, tarji' ila dinikum, hingga kalian kembali kepada agama kalian. Ini hadis sahih rawahu Abu Dawud. Kalangan ulama-ulama hadis menafsirkan hingga umat Islam, kalau kita korelasikan di Indonesia, hingga umat Islam di Indonesia bangkit semangat jihadnya, baru Allah berikan al-izzah, kewibawaan. Jika umat Islam kembali kepada adinul haq, agama Allah yang hak,
dan umat Islam bangkit semangat jihadnya, baru Allah akan Allah cabut kehinaan ini. Insya Allah, mudah-mudahan apa yang didoakan oleh ulama-ulama seluruh dunia, apa yang dihitung secara matematis oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah, mudah-mudahan 2024 insya Allah, berarti kurang 2 tahun, Allah bangkitkan umat Islam Indonesia. Dan insya Allah, Allah jadikan umat Islam di Indonesia menjadi pemantik awal Safatul Islamiyah, kebangkitan Islam global, seperti yang dikaji oleh ulama-ulama dunia dan didoakan oleh ulama-ulama seluruh dunia. Bahkan sampai tokoh-tokoh Islam di Turki, insya Allah pemantik awalnya Allah akan munculkan dari arah timur, yaitu Indonesia, yang puncaknya Allah takdirkan sebagaimana dalam hadis sahih rawahu Ahmad, Rasulullah mengabarkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Baitil Maqdis wa aqna fi Baitil Maqdis. Ini hadis sahih rawahu Ahmad, puncaknya di Baitul Maqdis, Palestina. Sekian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.